Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 2. Nah, hari ini masih semangat ya? Semangat pagi. Yes, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Hari ini pasti anak-anak sudah mandi, sudah ganteng dan sudah cantik. Nah, berarti semangat belajarnya ya anak-anak ya. Nah, hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, gunakan masker saat keluar rumah, serta hindari kerumunan. Anak-anak, jangan lupa untuk absen online-nya ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, harus diawali dengan berdoa. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini anak-anak memasuki berapa ya? Tema berapa? Masih tema 4. Tapi sebelumnya anak-anak kita tepuk di rumah aja. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Itu namanya tepuk di rumah aja. Sekarang masih ingat apa tidak tepuk PPK? Iya, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK ya. Nah, hari ini anak-anak memasuki tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Anak-anak tolong buka dulu ya buku paketnya dan disimak baik-baik videonya. Pada pembelajaran yang kelima, nah anak-anak tolong anak-anak buka dulu ya. Ada Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Ada percakapan di antara Dayu dan teman-teman. Teman-teman, sebelum bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah-sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, dari percakapan mereka ada pertanyaan nih. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Iya, mereka akan membersihkan tempat bermain. Pertanyaan kedua, kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Iya, pinter, membersihkan tempat bermain. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kegiatan itu harus dilakukan? Karena supaya mereka nyaman saat bermain. Sekarang pertanyaan yang keempat, apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Setuju sekali karena itu merupakan salah satu kegiatan menjaga kebersihan. Nah, pertanyaan terakhir, coba dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Nah, pinter. Sampah yang dikumpulkan, sampah-sampah dedaunan yang bisa membusuk apabila dikumpulkan bisa dijadikan pupuk kompos gitu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk namanya apa? Coba anak-anak cari kata yang artinya pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Tadi sudah Bu Guru sebutkan. Ya, pintar, jawabannya adalah kompos. Yang kedua, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah artinya bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah dan biasanya harum artinya adalah bunga, pintar. Dan yang ketiga adalah bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting, warnanya hijau, sudah ada pada tabel itu. Iya, jawabannya adalah daun. Jadi
Kompos artinya pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Itu artinya kompos. Nah, bunga artinya bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Serta daun itu adalah bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang coba anak-anak simak bacaan yang akan Bu Guru bacakan. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan, misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Jadi, anak-anak ketika bermain harus menjaga keselamatan di tempat bermain. Oke? Seperti pada gambar ini, mereka sedang membersihkan lingkungan tempat bermain mereka dengan mengumpulkan ranting-ranting daun yang sudah patah, karena itu bendanya benda tajam. Apabila anak-anak saat bermain tidak menggunakan alas kaki dan menginjak ranting pohon, maka akan cedera atau luka gitu. Dan daun-daun mereka kumpulkan dijadikan satu menjadi pupuk kompos, karena daun-daun bisa membusuk, jadi bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain seperti Dayu dan teman-teman? Yang pertama, menyapu tempat bermain seperti Dayu tadi ya. Lalu, membuang sampah ke tempat sampah dan memilah-milah sampah yang dapat dijadikan kompos dan sampah yang tidak bisa membusuk. Yang ketiga, membersihkan genangan air di tempat bermain dan berbagai cara yang lain yang pastinya anak-anak bisa lakukan sebelum bermain supaya tidak cedera dan selalu selamat gitu ya. Nah, anak-anak bermain itu akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh dulu. Supaya apa? Tidak mudah cedera seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Nah, tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh pada pembelajaran sebelumnya. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalnya, permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Nah, seperti ini gambarnya. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya dari belakang ke depan? Jadi, yang belakang sendiri membawa bola maju ke depan gitu. Nah, caranya seperti itu ya anak-anak. Itu cara untuk melenturkan tubuh. Nah, bagaimana sih langkahnya? Yang pertama, buatlah 2 regu berbaris berbanjar. Berbanjar itu ke belakang, saling berhadapan. Kalau ini untuk suatu permainan ya. Lalu setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa, berarti paling sedikit 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Operlah bola ke depan teman yang ada di depanmu. Lalu peganglah bola operan teman di belakangmu. Caranya liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Lalu kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan itu adalah pemenangnya. Jadi nanti anak-anak boleh nih praktekkan kegiatan mengoper bola dari belakang ke depan. Pastinya asik dong. Nah, anak-anak, permainan mengoper bola tadi secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Wujud persatuan di mana? Di tempat bermain. Nah, anak-anak, tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Pasti tahu dong. Sikapnya yang pertama, selain menjaga kekompakan tim, juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Lalu tidak bersikap mau menang sendiri
gemar menolong teman yang kesulitan, jujur dan tidak curang ketika bermain, serta mau berbagi dengan teman. Pastinya anak-anak sudah melaksanakan sikap-sikap ini ya, karena anak-anak kelas 2, anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran selanjutnya yaitu ada Udin, Edo, dan Benny bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, dan Siti serta Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, seperti ini. Jadi, pada satu halaman mereka bermain permainan yang berbeda-beda. Walaupun mereka berbeda suku dan agama, tetapi mereka saling rukun karena mereka saling menghargai. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan di tempat bermain. Apa manfaat persatuan ketika bermain, anak-anak? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Iya, pastinya anak-anak tahu manfaatnya ketika anak-anak bersatu dalam bermain, yaitu mau berbagi dengan teman, lalu apalagi timbul keakraban dengan teman, lalu dapat bekerja sama dengan teman, serta memiliki banyak teman pastinya. Nah, akibatnya apa apabila anak-anak tidak bersatu dalam bermain? Pastinya terjadi pertengkaran, lalu tidak akrab dengan teman, lalu tidak dapat bekerja sama, serta tidak memiliki teman. Itulah manfaat dan akibat apabila anak-anak melaksanakan persatuan dan melanggar persatuan dalam tempat bermain. Nah, anak-anak bermain kelereng tadi dan bermain tali yang dilakukan Dayu dan teman-teman dapat membuat tangannya kotor. Pasti dong, tangan harus dicuci setelah bermain. Kenapa? Karena anak-anak pasti setelah bermain itu merasa lelah dan langsung makan. Nah, ada percakapan antara Dayu serta ayah. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air, di sana ada juga sabun dan spons. Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Nah, dari percakapan antara ayah, Dayu, dan teman-teman, pastinya anak-anak tahu mereka itu wajib untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas supaya tangannya bersih. Nah, pastinya kesehatannya harus dijaga walaupun di tempat bermain ada bacaan berjudul kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu, nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur 2 kali sehari. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, Dayu itu kan disuruh untuk mencuci tangannya menggunakan air dan sabun. Nah, Dayu dan teman-teman itu pastinya melaksanakannya. Mereka itu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menggosok gigi, dan mandi dong pastinya. Nah, cara menjaga kesehatan badan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah melakukan aktivitas. Lalu menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan, serta mandi sekurang-kurangnya 2 kali sekali. Nah, mandi, cuci tangan itu pasti membutuhkan sabun. Ini sabun, serta membutuhkan spons untuk mencuci piring. Nah, gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, bangun ruang balok itu seperti ini. Pastinya anak-anak ingat ya. Nah, bangun ini berbentuk prisma. Prisma. Nah, ini merupakan titik sudut, sisi, dan rusuk. Anak-anak masih ingat ya, rusuk itu adalah ruas garisnya, sisi itu adalah bidangnya, dan titik sudut itu adalah pertemuan antara beberapa rusuk. Nah, bangun ini berbentuk limas. Nah, seperti ini.
rusuknya itu yaitu garis, titik sudut itu titik sudut B, titik sudut A, C, T, dan sisinya ada berapa itu? Ada 4. Nah, sekarang akan Bu Guru berikan contoh banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun berikut. Banyak rusuk ada berapa? Kita hitung ya, dari bagian depan dulu. 1, 2, 3. Sini 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Rusuknya ada 9. Banyak sisi ada berapa? Sisi depan 1, 2. Sisi belakang kan jadi 2, sisi samping kanan dan kiri 3, 4, dan sisi bawah 5. Berarti sisinya ada 5 dan titik sudutnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang Bu Guru beri contoh selanjutnya. Banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ini adalah dihitung dari alasnya ya. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5. Atapnya 6, 7, 8, 9, 10. Tingginya 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 rusuk. Sisinya ada berapa? Sisi alas 1, sisi atap 2 ya, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berapa berarti anak-anak? Iya, 7. Banyak titik sudutnya ada berapa? Kita hitung dari alas aja ya biar gampang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Anak-anak paham ya? Nah, setelah anak-anak mempelajari pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, sekarang anak-anak mendapatkan tugas dari Bu Guru. Tugasnya yang pertama, ceritakan sikap yang menunjukkan bersatu dalam bermain. Dan soal yang kedua adalah kerjakan soal halaman 152 nomor 3-5 beserta gambarnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menjaga kebersihan badan. Nah, anak-anak tolong kerjakan tugas tersebut pada buku tematik dan kerjakan dengan penuh semangat, mandiri, dan tanggung jawab. Pasti anak-anak bisa mengerjakannya. Semangat mengerjakan tugas anak-anak hebat kelas 2. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan sukses. Semoga video Bu Guru hari ini bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru hari ini. Nah, seperti biasa ada pantun. Ayam berlari ke sana kemari sambil jalan beliterasi. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.